Assalamualaikum Sobat Humas. Senang sekali kita dapat berjumpa lagi meskipun melalui virtual untuk menyaksikan sebuah acara yang dapat memberikan banyak hal yang menarik. Dan hari ini saya Neng Polwan akan memandu acara kita yaitu Podcast Polda Jatim. Nah Sobat Humas, tahukah kalian bahwa beberapa waktu yang lalu di Kabupaten Mojokerto sempat digegerkan oleh penemuan sebuah makam misterius. Viral makam bertuliskan Fulan di tempat pemakaman umum Desa Sugewaras, Kecamatan Kutorejo ini membuat Polsek Kutorejo yang saat itu meninjau tempat kejadian perkara berkoordinasi dengan Polres Mojokerto untuk membongkar makam. Dari hasil penyelidikan, diketahui bahwa makam tersebut merupakan tempat penguburan bayi atau janin hasil aborsi yang kemudian terungkap. Namun ada hal yang menarik dari kasus ini, yaitu sosok hebat di balik terungkapnya kasus tersebut. Beliau memiliki segudang prestasi dan selama perjalanan karir beliau selalu gemilang. Bukan hanya kasus biasa, tetapi beliau juga banyak mengungkap kasus yang dapat merusak generasi muda, yaitu narkoba. Dan beliau tidak hanya handal dalam mengungkap kasus, tetapi beliau juga memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi, terutama kepada warga yang saat ini sedang terdampak pandemi COVID-19. Saya bacakan sedikit tentang biografi beliau. Beliau adalah pria kelahiran Kota Balikpapan pada tahun 1979, alumni Akpol tahun 2000. Beliau pernah menjabat sebagai Kasubit 2 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya. Kemudian pernah memimpin Polres Malang Kota. Sepanjang karir beliau juga pernah menjabat sebagai Kapolres Pasuruan Kota. Nah, saat ini sebuah keberuntungan untuk saya karena saya telah bertemu langsung dengan beliau dan dapat berdiskusi secara langsung. Dan sangat rugi jika saya sudah ketemu beliau tetapi tidak saya korek-korek ini tentang rahasia keberhasilan beliau. Langsung saja kita sambut beliau, Bapak Kapolres Mojokerto AKBP Doni Alexander SIKMH. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak, selamat datang di Kabupaten Mojokerto. Apa kabar Bapak? Baik. Saya Luar mungkin biasa. bisa buka masker atau gimana? Boleh buka masker Bapak, Oke. karena tadi kan berdasarkan swab dan sebagainya Bapak telah dinyatakan sehat supaya netizen kita lebih mengenal Bapak. Ya. Jadi ini sebuah kesempatan yang luar biasa karena saya dapat podcast bersama beliau di tempat yang beliau pilih. Ini lokasinya sangat luar biasa, ini ikoniknya Mojokerto. Seperti Bapak Kapolres Mojokerto, beliau juga ikoniknya Mojokerto karena selama Mojokerto beliau pimpin, Mojokerto menjadi aman, luar biasa. Ini tempat ini luar biasa ini Bapak. Di belakang kita ini ada sebuah candi. Candi apa ini Bapak? Ya, ini adalah salah satu ikon Mojokerto yaitu Ringin Lawang. Ringin Lawang, yang luar biasa. mana secara sejarah ini adalah pintu masuk zaman dulu Kota Mojopahit. Dengan situs ini kami juga sering memberikan informasi kepada halayak masyarakat di luar dari Kabupaten Mojokerto untuk bisa hadir dan juga melihat keindahan wilayah Kabupaten Mojokerto yang mana sebagai kota Nusantara. Luar biasa. Di mana Pati Gajah Mada sebagai panglima perang pada saat itu mengumandangkan Sumpah Palapa di Kabupaten Mojokerto ataupun di Mojopahit. Luar Begitu biasa. Mbak Liana. Ini bisa pemirsa ketahui, ini candinya nih gagah seperti Bapak Kapolres Mojokerto, luar biasa. Nah, langsung saja mari kita korek-korek beliau ya. Iya. Jadi sebelum kita membahas pada kasus yang banyak Bapak ungkap, saya ingin tahu Pak, rahasianya Bapak dulu waktu masih sekolah ya, Bapak itu mempersiapkan diri untuk menjadi atau mendaftar anggota Polri saat itu seperti apa sih Pak? Kok bisa sekarang bisa sehebat ini gitu loh Pak? Ya mungkin saya kita
bahas terkait dengan kenapa sih saya tuh pengen jadi polisi. Nah, jadi saya cerita sedikit Mbak Liana. Sewaktu saya mengikuti sekolah di SMU 1 Negeri Wilayah Makassar, setiap tahunnya selalu datang senior-senior dari Akabri pada saat itu. Karena masih bergabung antara TNI dan Polri, sehingga para senior-senior yang menjabat sebagai Kopral Taruna itu hadir ke sekolah-sekolah, ya khususnya para kakak kelas kami. Nah, di sana saya melihat gagahnya seorang taruna Akabri, di mana di situ terdiri dari 4 matra, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian. Nah, disitulah awal saya melihat, gagah sekali ya kalau jadi Akabri. Gagah sekali, dan juga masa depannya juga sudah cerah, pasti, dan juga bisa mengabdikan diri kita kepada negara dan bangsa. Awalnya itu sebenarnya. Kemudian pada hari H saat pendaftaran, sebetulnya saya tidak memberitahukan kepada orang tua saya. Saya mendaftar dengan beberapa teman-teman saya yang sudah sepakat, ayo kita mendaftar. Akhirnya saya mempunyai 10 orang. 10 orang teman-teman saya yang mendaftarkan diri pada saat itu di Kodam 7 Wirabuana di Sulawesi Selatan. Daftarnya di Kodam Di ya Kodam, Bapak ya? daftar dulu di Kodam. Oke. Tahun berapa itu Bapak? Tahun 97. Tahun 1997. Kemudian dari bersepuluh ini kami minta rekomendasi ke sekolah untuk mendaftarkan diri ke Kodam 7. Itu saya belum memberitahukan kepada orang tua saya. Belum sama sekali. Orang tua saya tidak tahu menahu. Memang sengaja membuat kejutan tuh Bapak. Ya, sebenarnya sih antara yakin atau tidak yakin. Karena saya pikir saya tidak terlampau tinggi ya, hanya cuma 168 cm. Kemudian ya waktu itu ya kondisinya ya kami sepakat ayo kita daftar untuk merubah nasib supaya kita seperti kakak-kakak kelas kita yang kemarin datang dari Matra Akabri, dari 4 Matra Akabri. Kemudian kami mendaftarkan diri, rekomendasi dari sekolah. Kemudian ternyata di Kodam 7 diberikan beberapa persyaratan. Salah satunya penandatanganan orang tua. Jadi dari dasar itu kami menginformasikan, saya pribadi menginformasikan, saya bertemu dengan ibu bapak saya setelah pulang kantor pada 1 jam 4 sore. Saya duduk setelah sholat Zuhur dan Asar, kemudian saya duduk dengan orang tua saya, minta doa restu. Bapak, ibu saya ingin memberanikan diri mendaftarkan ke Akabri untuk bisa mengabdikan diri kepada nusa dan bangsa. Dan pada saat saya sampaikan kepada khususnya bapak saya, orang tua saya, ayah saya menyampaikan, apa kamu sudah siap? Yang pertama siap dalam proses ikut serta dalam tes. Kemudian nanti apakah nanti di dalam prosesnya apabila lulus nanti sudah siap menjadi abdi negara, nusa dan bangsa. Saya sampaikan ya, saya mohon doa restu. Saya mohon doa restu Bapak, Ibu, doakan saya akan coba untuk mendaftarkan diri. Apabila nanti itu adalah rezeki saya akan pasti mengikuti apa yang sudah digariskan sebagaimana nasib dan juga tugas saya sebagai abdi negara, nusa dan bangsa. Terus ditanya lagi, kamu mau jadi apa Le? Gitu. Mau jadi tentara atau jadi polisi? Yang mana saja Bapak, yang penting Akabri. Waktu itu kan kita nggak kenal namanya Akpol, Akmil, AU, Udara, kami tidak kenal. Tapi tahunya kami adalah Akabri. Ya, oke, setelah itu ibu saya memberikan restu, bapak saya memberikan restu. Akhirnya saya tunjukkan semuanya persyaratan-persyaratan pendaftaran dari kartu keluarga, surat pernyataan keluarga, kemudian juga beberapa data dokumen dari SD, SMP, SMA kami kumpulkan bersama-sama orang tua kami, dan pada hari hanya kami datang kembali ke Kodam 7 untuk menyerahkan persyaratan tersebut. Dan sudah kami diberikan nomor peserta, kemudian kami menunggu waktu dan jam untuk pelaksanaan tes pertama. Nah, di situ saya mempersiapkan diri dengan teman-teman saya yang bersepuluh orang ini, yang menyiapkan diri secara fisik,
secara mental, secara akademi. Ya, kami belajar berkelompok dan juga belajar dan berolahraga bersama-sama. Karena kalau saya pikir kalau saya sendiri ini tidak akan menjadi penyemangat saya. Sehingga kami berkelompok bersepuluh ini mendaftarkan diri dan kami bergeraknya berkelompok. Sampai dengan hari H tes pada saat itu. Awal permulaan tes kita dicek tes kesehatan, sikap tampang dan yang lain-lain. Kemudian setelah lulus sudah mulai berkurang. Dari bersepuluh sudah mulai berkurang jadi 7 orang. Ya, akhirnya kami selalu berkumpul dengan berdoa bersama dan juga berikhtiar bersama. Sekaligus berlatih dan juga menyiapkan fisik dan mental kami. Sampai terakhir kami dinyatakan lulus di daerah. Dari Sulawesi Selatan, dari bersepuluh, khusus dari SMA Negeri 1, kami dipanggil ke pusat, ke Magelang itu ada 5 orang. Kami belum tahu matranya polisi, TNI ataupun Pokoknya yang lain-lain. akabri Pokoknya gitu, akabri. Setelah kami lulus di daerah, yang mana di daerah kan terkumpul beberapa remaja wilayah di sana terjadi rayon Sulawesi, yang di situ dari Manado, kemudian juga dari NTT juga ikut masuk dalam rayon Kodam 7 Wirabuana dan kami berangkat ke Magelang. Kalau tidak salah ada 280 ataupun 300 orang yang berangkat dari rayon Kodam 7 Wirabuana. Oke. Nah, setelah itu kami melakukan tes kembali di pusat di Magelang. Ya, sampai terakhirnya di antara 5 ini yang lulus pada saat itu cuma 2 orang. Salah satunya saya dan teman saya yang khusus masuk ke Akmil. Namanya Erwin. Itu teman saya, Doni dan Erwin yang masuk pada saat itu pada angkatan tahun 97, mulai pendidikan 98 dan tamat tahun 2000. Nah, setelah kami masuk di tempat di Kawah Chandra di Muka, kami sudah mengetahui matra kami. Matra kami adalah masuk dalam matra akademi kepolisian dan kawan saya yang bernama Erwin masuk dalam akademi militer ataupun TNI Angkatan Darat. Nah, di sana setelah kami dilakukan penempaan selama 3 bulan di Chandra di Muka, kemudian kami lulus menjadi calon prajurit taruna ataupun prajurit taruna pada saat itu, kami kembali ke Akpol. Sudah mulai pendidikan dikembalikan ke matra masing-masing setelah mengikuti Kawah Chandra di Muka selama 3 bulan di Magelang. Nah, setelah kami masuk Akpol pada saat mulai berpendidikan atau mengikuti kegiatan di Akademi Kepolisian, di sana kami hidup mempunyai 3 keluarga besar. Yang pertama keluarga besar kami yaitu yang berpangkat Kopral Taruna, kemudian Sersan Taruna dan juga Mayor Taruna. Ya, di sanalah kami ditempa untuk menjadi seorang polisi yang mana selalu akan Satya Prabu, setia kepada negara dan pimpinannya, dan di mana di sana juga senioritas untuk bisa kita menjadi senior yang baik agar nantinya bisa memberikan pengalaman-pengalaman yang baik kepada adik-adik kita, pada junior-junior kita, dan kami ditempa dengan sebagaimana sesuai kurikulum yang ada untuk bisa menjadi seorang polisi yang futuristik, ya. Kemudian menjadi seorang polisi yang mempunyai keterampilan yang baik dalam rangka untuk memberikan pelayanan, pengayoman dan juga peningkatan dalam proses penegakan hukum. Nah, di sana kami belajar dengan kelompok besar. Ya, di sana juga persaudaraan juga sangat kental di sana dengan perangkatan, per batalion. Kemudian di sana satu nasib sepenanggungan. Kemudian juga semuanya lah yang sifatnya bagaimana menumbuhkan rasa kebersamaan kita dan juga bagaimana cara untuk nantinya di dalam proses aplikasinya di tengah-tengah masyarakat untuk pengabdian kita di tengah-tengah masyarakat dan juga bagaimana cara untuk nantinya mengabdikan diri kepada anggota kita, kepada pimpinan kita dan semuanya kita lakukan dengan baik. Di mana dalam satu kelompok tersebut ya pasti akan ada beberapa peristiwa-peristiwa yang mungkin tidak akan mungkin kita lupakan. Seperti contohnya di angkatan kami di angkatan 2000 Sandika Satyawada
ada beberapa teman-teman kami yang keluar dengan hormat, mengundurkan diri, dan juga ada yang sakit, dan ada juga yang memang keluar karena memang bermasalah. Nah, ini semuanya menjadi salah satu hal tantangan buat kita semuanya. Karena menurut saya sebagaimana kita menjadi seorang polisi harus siap pada saat kita mendaftarkan diri. Karena setelah kita mendaftarkan diri dan lulus menjadi seorang taruna, kita sudah harus siap konsekuensinya, kita adalah anak negara dan bangsa. Sehingga bagaimanapun itu ya, dengan kekuatan, keyakinan dan juga doa, insya Allah pasti akan kita lalui selama 3 tahun ke depan nanti. Itu sajalah yang saya menjadikan diri semangat, karena saya lihat setiap malam saya berdoa melihat wajah orang tua saya yang sudah memberikan semangat dan doa kepada saya, dan saya bertekad saya akan kembali apabila saya sudah berhasil nantinya. Itu yang menjadi tekad saya yang mungkin akan selalu saya lakukan sampai dengan sekarang, karena bagaimanapun juga ini adalah menjadi suatu kebahagiaan dan kebanggaan keluarga ya, kita bisa mengabdikan diri kepada nusa dan bangsa. Dan di celah-celah beberapa kesibukan kita juga tetap ada seperti yang namanya lulus SMA ya Mbak ya. Pasti kan jiwa-jiwa muda kan pasti ada ya, kita berkumpul, kita pada saat pesiar kita di pos Sulawesi Selatan, karena kebetulan saya adalah asli Sulawesi Selatan. Ya di sana ya kita bercanda Tapi gurau. kelahiran Bapak Balikpapan ya, Pak ya? Ya memang pada saat itu saya mengikuti orang tua saya. Oh, Orang tua Polri keluarga juga, saya adalah pegawai Pertamina, Mbak. Oh, Pada oke. saat itu memang berdinas di Balikpapan. Kemudian saya dilahirkan di Balikpapan, namun asli orang tua saya adalah Sulawesi Selatan. Bapak saya orang Sulawesi, ibu saya orang Sukabumi. Saya juga tidak tahu ketemu di mana, tapi sempat saya cerita, "Pak, Bapak ketemunya di mana?" Ketemu waktu di Jakarta. Nah, itulah sedikit mungkin yang ingin saya sampaikan terkait dengan kehidupan awal mendaftarkan diri menjadi seorang akabri. Kemudian setelah saya masuk mengabdikan diri menjadi seorang taruna Akademi Kepolisian. Kemudian saya mengikuti pendidikan selama 3 tahun lamanya. Ya di sana saya ditempa menjadi seorang polisi yang insya Allah diharapkan nantinya bisa mengabdikan diri kepada nusa dan bangsa, khususnya bisa melayani, melindungi dan juga Dan mengayomi mengayomi. masyarakat dengan baik. Luar biasa. Dan itu Paradigma, memang terbukti telah ya, Bapak laksanakan. Kalau ya kami pada prinsipnya saya juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya selalu berdinas dengan orang-orang yang hebat. Jadi bukan berarti saya yang hebat, tapi pimpinan, senior, teman, anggota yang hebat. Jadi kami selalu akan terbawa dengan aura positif dari para pimpinan, para senior, para staf kami dan juga khususnya para anggota. Sehingga setiap kegiatan demi kegiatan ya kami bisa menyelesaikan dengan baik dan juga sempurna karena didukung semuanya dengan tim yang baik. Semua elemen yang luar biasa ya Bapak ya. Secara baik dan juga didukung oleh beberapa elemen pemerintahan khususnya. Luar biasa. Begitu Mbak. Karena sehebat apapun anak buah, tetap yang lebih hebat pimpinannya. Karena seperti pepatah Jawa Pak, Nggih. sehebat-hebatnya anak buah, tanpa didukung oleh seorang pimpinan yang hebat tidak akan terjadi apa-apa. Berarti yang hebat sebetulnya pimpinannya. Ya kalau kami sih menilai kita bisa sempurna melaksanakan kegiatan dan juga menyelesaikan tugas-tugas kita, itu semua adalah didukung oleh karya anggota. Kami sebagai pimpinan hanya sebagai manajemen ataupun juga sebagai manajer, di mana bisa mengaplikasikan semua kegiatan sesuai dengan teori dan juga sesuai dengan praktek di lapangan. Sehingga tim yang kuat harus didukung dari bawah. Sehingga kami sebagai kepala pimpinan yang ada di Polres harus bisa mengangkat sumber daya manusia yang ada di personil kami. Sehingga di dalam proses kegiatan yang kami laksanakan seperti biasa, saya akan membagi personil kami yang mempunyai kelebihan dari segi intelijensia
dan juga dari segi teori yang mereka miliki untuk nantinya bergabung kepada rekan-rekan yang memiliki upaya lapangan yang baik. Sehingga tim ini akan menjadi suatu tim yang kuat, yang solid, yang dimana akan bisa memecahkan beberapa permasalahan-permasalahan, termasuk juga kegiatan-kegiatan yang diharapkan oleh pemerintah untuk kita lakukan khusus dalam proses percepatan penanganan atensi dari pimpinan. Termasuk kasus-kasus kejahatan. Yang tadi Mbak sampaikan terkait dengan beberapa pengungkapan kasus-kasus kami. Di situ awalnya dengan kegiatan olah TKP yang baik, dengan disertai dengan teman-teman ataupun personil Satuan Reserse Kriminal yang memang melakukan olah TKP dengan sempurna, di sana akan memberikan kita bukti ataupun juga beberapa arahan langkah proses penyidikan ke depannya. Sehingga saya sering menekankan kepada teman-teman dari Satuan Reserse Kriminal, termasuk dari teman-teman dari jajaran Polsek, kita lakukan olah TKP dengan sempurna. Tidak ada masalah kita lama, tidak ada masalah kita mempunyai dan membutuhkan waktu yang lama dalam proses olah TKP, namun olah TKP itu bisa sempurna dan kita bisa mencari alat bukti untuk mendukung kegiatan penyelidikan sampai nantinya proses pengungkapan terungkap dan juga bisa kita ungkap modus operandi kasus tersebut terjadinya. Luar biasa. Bapak memikirkan hingga sedetail itu. Ya. Bapak, dari tadi yang Bapak ceritakan pelaksanaan di Akpol, kemudian pengalaman waktu mendaftar. Ya. Ada nggak sih Pak sebuah pengalaman waktu Bapak mendaftar yang mungkin saat itu menjadi sebuah tantangan yang sangat besar untuk Bapak? Ya. Ada nggak Pak yang seperti itu? Iya ada. Jadi saya mohon maaf nih Mbak, mungkin waktu sekolah saya termasuk siswa yang nakal kali ya. Ya nakal-nakal SMA lah, ibaratnya ya sering berantem. Ya saya sering tuh diajak berantem karena memang dulu pada saat itu SMA 1 dengan beberapa SMA yang lain sering tawuran. Di situ saya selalu hadir. Saya selalu ada di sana. Mungkin ya karena kekuatan persahabatan teman-teman itulah yang mungkin membawa saya. Sampai dengan guru BP saya menyampaikan pada saat setelah saya lulus, saya kembali ke SMA untuk bisa memberikan wawasan kepada adik-adik kelas saya. Sempat terucap bahwa memang kok bisa jadi polisi kamu nak, katanya. Kamu kan dulu nakal sekali. Nah itulah yang mungkin menjadi salah satu hal penyemangat saya. Bahwa memang masa muda saya dengan kenakalan remaja dan juga mungkin dengan hiruk pikuk SMA pada saat itu, mungkin saya mempunyai pembelajaran diri bahwa memang persahabatan itu sangat baik, namun kita harus bisa melihat arah persahabatan itu bagaimana. Persahabatan yang baik selama dia positif, selama dia melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, saya pikir itu bisa kita lanjutkan persahabatan tersebut. Namun apabila mengarah kepada yang negatif, segera tinggalkan. Segera tinggalkan lingkungan tersebut dan cari lingkungan yang baik untuk bisa akan membawa diri kita menjadi salah satu kelompok yang lebih baik dan juga mengikuti kelompok yang baik. Nah itulah mungkin yang awalnya saya mendaftarkan diri juga hampir tidak yakin saya bisa nggak ya. Tapi dengan niat tulus saya akan mengabdikan diri kepada nusa dan bangsa untuk berubah lebih baik dan bisa menjadikan diri saya berguna untuk nusa dan bangsa dan khususnya kepada orang tua saya berani mendaftarkan diri. Padahal dengan niat berani saja mendaftarkan diri sebetulnya itu sudah menjadi salah satu nilai yang positif. Ya sehingga itu akan bisa memunculkan aura positif kepada kita untuk nantinya menjadi penyemangat hidup dalam rangka mengikuti kegiatan-kegiatan yang sifatnya tes ataupun juga yang sifatnya untuk mendukung masa depan kita nantinya. Luar biasa. Bapak ini lulus Akpol tahun 2000 ya Bapak? Betul. Pertama kali berdinas Bapak di mana Pak? Ya saya pertama dinas setelah penempatan itu saya berdinas di Nusa Tenggara Barat, Mbak Liana. Saya pertama dinas di Polda Nusa Tenggara Barat. Kemudian saya sempat juga mengacungkan diri untuk menjadi pasukan Brimob pada saat itu. Dari 18 personil atau 18 orang yang masuk ke Polda Nusa Tenggara Barat, kami mendaftarkan diri, sempat mengacungkan diri menjadi anggota Brimob, tapi tidak terpilih. Tidak terpilih. Yang dipilih teman-teman saya lebih besar-besar, lebih tinggi. Ya tapi ya itu bukan menghilangkan
rasa keinginan kami, akhirnya saya mendaftarkan diri untuk mengacungkan diri untuk menjadi personil yang masuk dalam gabungan fungsi Satuan Reserse Kriminal. Nah, dengan bergabungnya saya dengan Satuan Reserse Kriminal, akhirnya setelah kami penempatan di Polda Nusa Tenggara Barat, kami dilempar lagi, Mbak. Kami dilempar lagi ke Polres. Saya dinas pertama yang menjadi lukisan hidup saya menjadi seorang polisi adalah di wilayah Kabupaten Bima. Kabupaten Bima, ujung wilayah kabupaten yang ada di wilayah Polda Nusa Tenggara Barat. Nah, di sana saya kurang lebih 2 tahun menjabat menjadi Pamapta, kurang lebih 1 tahun. Kemudian saya menjabat sebagai Kaorbinob Reskrim di Bima, yang awalnya saya masuk dalam area reserse kriminal. Kemudian saya setelah 2 tahun lebih di Bima, kami bergeser ke wilayah Polres Sumbawa. Di wilayah Polres Sumbawa kami berdinas menjadi Kaorbinob Reskrim. Kemudian kami dipercayakan menjadi Kasat Narkoba. Setelah menjadi Kasat Narkoba kurang lebih 6 bulan, kami dipercayakan menjadi Kapolsek di wilayah namanya Polsek Batu Hijau. Nah, di wilayah Polsek Batu Hijau kurang lebih 1 tahun ada perpecahan dari Polres Sumbawa Barat menjadi Polres Sumbawa Besar. Ulangi, ada pemekaran wilayah dari wilayah Sumbawa Besar menjadi Polres Sumbawa Barat. Nah, di situ kami bergabung kembali. Kami ditarik karena kebetulan wilayah Batu Hijau adalah masuk dalam yurisdiksi wilayah Kabupaten Sumbawa Barat. Kami tetap menjabat sebagai Kapolsek selama 2 tahun di sana. Jadi terhitung 3 tahun saya menjadi Kapolsek di Batu Hijau wilayah Sumbawa Barat. Nah, setelah 3 tahun, khususnya sudah tepat kurang lebih hampir 7 tahun saya berdinas di Nusa Tenggara Barat, kami mendaftarkan diri masuk menjadi mahasiswa PTIK. Tahun pertama saya mengikuti tes pertama gagal. Kemudian saya ikuti tahun kedua, alhamdulillah lulus dan kami menjadi mahasiswa PTIK ke Jakarta. Kurang lebih 2 tahun saya menjabat sebagai mahasiswa PTIK. Kemudian setelah lulus kami berdinas di Sumatera Utara. Di Sumatera Utara, khususnya di wilayah Kota Medan. Kemudian setelah 7 tahun juga di Kota Medan, kami mendaftarkan diri menjadi mahasiswa Sespim. Sampai dengan sekarang. Demikian. Luar biasa. Perjalanan karirnya memang Cukup banyak, Mbak. cukup banyak dan luar Banyak biasa. sekali. Bapak, adakah di awal-awal dinas itu Ya. kan awal mula kita menerapkan segala ilmu yang kita Ya. peroleh di pendidikan. Betul. Adakah Pak sebuah tantangan Iya. di awal-awal dinas itu Pak yang mungkin agak sulit Iya. seperti itu? Ya, Ada, Pak? ya tantangannya sebetulnya mungkin semuanya hampir sama ya, Mbak ya. Setelah kita lulus dengan umur 21 tahun, Oh, masih muda sekali Pak. 21 tahun. Saya lulus setelah umur 21 tahun. Saya menjadi seorang Pamapta. Pada saat itu perwira pertama semuanya menjabat sebagai Pamapta. Masih imut gitu ya Pak ya? Ya masih ya kalau kategorikan masih kecil lah ya. Umur 21 tahun ya. Sangat imut-imutnya Ya itu, ibaratnya Pak. kalau zaman sekolah itu masih mahasiswa lah. Iya. Ya masih mahasiswa lah, semester 3 atau semester 4. Nah, di sana kami memimpin beberapa personil kami yang sudah mempunyai umur. Ya, di sana Lebih tua ya Bapak ya, ya? lebih tua. Saya menjabat sebagai Pamapta 2 Polres Bima, membawahi ada 8 personil. 8 personil staf inti kami. Kemudian ditambah beberapa PHL yang selalu bergabung dalam rangka untuk kegiatan-kegiatan piket kami karena sifatnya 1 kali 24 jam. Nah, disitulah saya sebagai Pamapta, sebagai komandan, membawahi beberapa personil kami yang mempunyai umur di atas kami semuanya. Dan rata-rata mungkin bukan kami anggap sebagai anggota, kami anggap sebagai orang tua saya. Karena rata-rata umurnya sudah ada yang 50, 40, 50, sampai sudah ada yang mau pensiun. Nah, disitulah tantangan saya bagaimana memimpin suatu tim di mana mempunyai umur yang berbeda-beda. Dan di mana saya mempunyai tanggung jawab sebagai komandan pada saat itu bisa menyerap semua hati dari personil kami. Sekaligus juga sebagai komandan yang mana selalu akan menunjukkan tingkah laku
yang akan menjadi cerminan dari Anak satuan buah. kami ataupun anak buah kami. Nah, disitulah yang menjadi salah satu tantangan yang cukup berat buat saya, di mana saya selalu menyampaikan kepada personil kami dalam proses jabatan saya menjabat sebagai komandan, tapi di dalam interaksi sosial saya sebagai sahabat, saya sebagai anak, dan saya juga sebagai kawan, sehingga semua saran masukan itu bisa kami terima. Bukan berarti melihat dari segi pangkat saya sudah mempunyai dan memiliki segala sesuatu terkait dengan ilmu kepolisian, tetapi saya juga masih mau menerima saran dan masukan dari senior-senior ataupun juga dari khususnya staf saya yang memiliki dan juga sudah makan asam garam lah ya dalam kehidupan kepolisian untuk bisa menjadikan dalam teks bahwa memang kegiatan atau tugas kita bersama-sama bisa selesai di dalam pelaksanaan setiap hari piketnya. Ya, dalam rangka mengamankan kegiatan selama 1 kali 24 jam, keamanan wilayah teritorial Kabupaten Bima pada saat itu. Ya, kami melaksanakan kegiatan dinas piket sebagai Pamapta selama 1 kali 24 jam, mendatangi setiap adanya tempat kejadian perkara. Kami melakukan kontrol patroli untuk memberikan rasa aman, rasa nyaman masyarakat, dan juga kami menjaga Mako Polres dengan sebagaimana yang sudah ditentukan di dalam setiap tanggung jawab dan juga tugas selama 1 kali 24 jam. Disitulah yang awal beratnya, namun saya mengikuti kurang lebih 1 bulan dan akhirnya itu sudah menjadi kebiasaan, dan kita juga semuanya sudah mengenal satu dengan yang lain, sudah mengetahui oh maunya bapak ini bagaimana, oh maunya pimpinan saya bagaimana, sehingga ini bisa berjalan dengan baik. Ya, saya sering saya sampaikan tadi kepada Mbak Liana bahwa memang alhamdulillah saya selama bertugas selalu disertai orang-orang hebat, sehingga semuanya ilmu dan juga masukan dari teman-teman, dari senior, dari staf, dan juga dari pimpinan-pimpinan kami itu yang akan saya laksanakan dan saya jabarkan, dan yakinlah tidak ada saran masukan dari pimpinan itu yang tidak baik. Semuanya akan mengarah kepada hal yang baik. Begitu Mbak Luar Liana. biasa. Bapak ini selama berkarir Bapak selalu gemilang ini Pak. Ya. Kalau boleh tahu rahasianya apa Pak? Dibagi dengan saya biar saya juga bisa mengikuti jejak Bapak gitu. Kalau menurut saya sih sebetulnya gemilang tadi saya sampaikan. Saya bersyukur demi ya sampai dengan saat ini ya saya selalu berdinas dengan orang-orang yang hebat. Dengan kekompakan, dengan kalau yang sering disampaikan oleh Bapak Kapolda terkait dengan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi, kita harus betul-betul memahami tugas, wewenang, dan tanggung jawab kita. Sehingga tugas saya itu apa sih? Wewenang saya itu apa sih? Dan tanggung jawab saya itu apa sih? Itu yang selalu akan saya jabarkan kepada para staf di bawah saya. Kenapa saya ambil hal yang baik ini? Ya bukan berarti saya ngolor dengan Bapak Kapolda, tidak. Tapi melihat dengan kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan, ya kita harus betul-betul memahami tugas saya itu apa. Ya kalau memang tugas saya di fungsi reserse, ya saya harus melakukan kegiatan fungsi keresersean dengan sempurna. Oh, fungsi saya di Satuan Binmas, saya harus melaksanakan kegiatan Satuan Binmas ini dengan sempurna, termasuk beberapa fungsi-fungsi yang lain. Nah inilah yang harus kita pahami bersama-sama, ditambah dengan tim yang solid secara komunikasi, secara koordinasi, dan juga secara kolaborasi bisa berjalan. Insya Allah kapal yang kita nahkodai ini akan selalu berjalan dengan baik. Walaupun diterpa dengan ombak besar, kapal ini insya Allah akan tetap sesuai dengan rel. Walaupun ada ombak yang keras, palingan nanti tinggal ya jungkir balik namun tidak terbalik. Menurut saya fakta itu sudah bisa kita laksanakan, dan juga kegiatan itu juga sudah sering saya laksanakan, dan alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Dengan memberikan kepercayaan kepada staf kita, yakinlah bahwa staf kita akan juga bekerja dengan maksimal, dengan mengetahui dan juga menjabarkan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Insya Allah itu akan berjalan dengan baik. Luar biasa. Bapak, ini kan saat ini sedang banyak Ya. pama-pama baru, bintara-bintara baru yang baru lulus dari kepolisian, dari pendidikan ya Bapak ya.
adakah saran-saran untuk mereka supaya nanti ke depan paling tidak meskipun tidak bisa segemilang Bapak, tetapi bisa melaksanakan tugas dengan baik itu Bisa. seperti apa Pak? Bisa, Pesan. semuanya bisa dilakukan oleh adik-adik saya yang baru lulus menjadi seorang perwira polisi, dan juga bisa dilakukan oleh seluruh personil Polri. Ya, kita harus betul memahami tugas, wewenang dan tanggung jawab kita. Kita sebagai abdi negara, nusa dan bangsa, sebagai anggota Polri yang mana tugasnya adalah melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dan juga menegakkan proses hukum. Di mana proses hukum dalam penegakannya juga tetap mengedepankan hati nurani kepada seluruh warga masyarakat sehingga perjalanan proses hukum nantinya bisa diterima oleh masyarakat. Hukum diciptakan ya bukan untuk menyiksa masyarakat, tapi untuk bisa menjadikan efek jera kepada masyarakat bahwa memang ada aturan hukum yang membatasi bahwa memang yang benar dan yang salah. Tidak bisa berbuat seenaknya sendiri Betul. Bapak gitu ya. Ya, di dalam aturan yang ada saya sampaikan tadi, hukum tidak untuk dibuat menyiksa masyarakat, tapi untuk bisa mempelajari ataupun memberikan pelajaran pada masyarakat, mengamalkan pada masyarakat bahwa memang negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Hukum ditegakkan untuk bisa memberikan efek jera kepada masyarakat, namun tetap harus ada restoratif justice di sana. Salah satu hal yang kita kedepankan yaitu hati nurani, bahwa memang apabila ya bisa diberikan kesempatan untuk berubah dan selama korban juga memberikan maaf kepada tersangka, di mana juga kasus tersebut masih dalam koridor kasus-kasus yang sifatnya delik aduan, yang mungkin masih dalam taraf keluarga ataupun juga mungkin dari nilai dari kasusnya juga masih bisa kita berikan kelonggaran hukum, namun tetap mengarah kepada efek deteren kepada personil ataupun para tersangkanya. Saya pikir itu masih bisa dilakukan dalam kesempatan dan situasi kondisi masyarakat yang butuh kehadiran polisi yang mana bisa menyentuh hati masyarakat. Luar biasa. Betul. Bapak. Ini sangat menginspirasi. Semoga yang baru-baru, polisi baru dapat Ya, melaksanakan tugas seperti Bapak. amin. Bapak ini masuk ke pembahasan terkait dengan penemuan makam misterius ya Oke. Bapak ya. Ya, Bapak merupakan sosok inspiratif ya. di balik pengungkapan kasus tersebut. Ini bagaimana sih Pak awal mula penemuan dari makam tersebut Pak? Ya, mungkin saya ceritakan. Seingat saya pada saat itu masih bulan Januari kalau tidak salah. Ya, pada saat itu iya, karena kondisi pada saat itu memang masyarakat sempat heboh. Ditemukannya salah satu makam yang tidak bertuan ataupun tidak diketahui oleh juru kunci makam. Terjadi kegiatan penguburan kuburan tersebut. Dan kemudian ditemukan ada tertuliskan nama Fulan kalau tidak salah tanggal 10/1/2021. Nah, di sana terjadi hiruk pikuk masyarakat yang ingin melihat tempat kejadian perkara, sehingga Polsek pada saat itu mendengar peristiwa tersebut mendatangi TKP pertama, kemudian melaporkan kepada saya, dan tugas pertama saya pada saat itu memanggil Kasat Reskrim untuk bisa mendampingi membawa tim dari laboratorium forensik, khususnya dari Lafor dan juga dari tim olah TKP, karena terkait dengan ditemukan pemakaman ini pasti akan kami bongkar. Oke. Ya, karena Itu untuk yang bisa menemukan menjelaskan. pertama kali siapa Pak? Yang menemukan pertama kali adalah dari juru kunci makam. Ya, juru kunci makam kemudian menginformasikan kepada Kapolsek, dan Kapolsek turun bersama-sama teman-teman dari tim Polsek, dan kemudian melaporkan kepada saya, dan saya langsung bentuk tim. Pada saat itu saya minta kepada Kasat Reskrim, tolong ini betul-betul melaksanakan kegiatan olah TKP yang sempurna. Karena pasti pemikiran saya dengan menemukan kuburan ini pasti kita akan melakukan pembongkaran untuk bisa mengetahui jelas apa yang terisi dari isi dari kuburan makam ini. tersebut. Apakah manusia, apakah hewan, Mm-mm. apakah mungkin hanya Prank. kiasan saja atau prank saja. Betul Iya. yang disampaikan Mbak. Akhirnya tim turun ke TKP dan kami pandu. Saya selalu mengikuti pergerakannya. Bapak sendiri juga ikut Ya, memandu di situ. saya sempat ke lokasi. Mm-mm. Kemudian saya kembali setelah melihat kondisinya setelah dilakukan pembongkaran. Dan alhamdulillah setelah melakukan pembongkaran ditemukan beberapa tulang belulang.
Nah, tulang belulang ini pun juga saya sampaikan bahwa memang ini belum bisa kita tentukan karena yang bisa menentukan adalah teman-teman dari forensik. Karena hasil temuan dari kita harus bisa didukung dari keterangan ahli, ya, apakah ini tulang dari manusia, apakah ini tulang dari hewan ataupun yang lainnya, karena masih berbentuk tulang rawan, masih kecil, ya, masih kecil. Kemudian kerangka tersebut dibawa ke rumah sakit dan dilakukan proses identifikasi forensik dan hasilnya positif bahwa itu adalah tulang dari kerangka manusia yang berumur baru kurang lebih 1 bulan. Nah, ini menjadi salah satu PR kami. Kalau gitu ada suatu tindak pidana yang membiarkan nyawa seseorang dihilangkan pada saat itu. Nah, dari olah TKP kemudian bergerak kepada proses identifikasi forensik, kami melakukan analisa evaluasi. Langkah apa yang harus kita lakukan? Nah, kami ikut langsung pada saat itu menyampaikan kepada Kasat Reskrim dan jajaran, pada unit Opsnal. Nah, kita harus mencari tahu dari data hasil olah TKP. Nah, dari hasil olah TKP ditemukan beberapa saksi. Ditemukan beberapa keterangan-keterangan yang menyampaikan ada melihat pasangan melintas pada saat itu dan memang setelah kita identifikasi kita temukan seorang wanita yang berumur 23 tahun, ya. Setelah kita lakukan interview langsung dan alhamdulillah itu terungkap semuanya. Membenarkan bahwa memang mereka lah yang menguburkan janin dari hubungan gelap. Ya, dari hubungan gelap seorang suami dan istri. Mungkin pas listriknya sedang pemadaman gitu ya Bapak ya. Mati lampu ya. Ya mungkin saya kurang paham. Nah, disitulah awal mulanya. Awal mulanya data dari hasil olah TKP kami yang baik, yang sempurna dan sabar, akhirnya menemukan beberapa saksi. Dan juga dari tim kami melakukan penyelidikan setelah pasca pengecekan bahwa memang itu adalah positif tulang manusia. Nah, kami melakukan pemeriksaan. Akhirnya mengakui dengan penyesalan dan yang lain-lain. Dan ternyata memang ini dipaksa untuk digugurkan. Yang memaksa digugurkan adalah dari perempuan itu sendiri. Tanpa sepengetahuan dari pasangannya. Jadi pasangannya juga tidak mengetahui bahwa memang yang bersangkutan hamil. Ini bukan suami istri Bapak? Bukan. Ya? Pacar begitu? Pacar. Masih sama-sama single? Sama-sama single. Nah, akhirnya karena takut dengan kondisi di luar pernikahan, akhirnya perempuan mengambil langkah yang sangat di luar dari area moral dan juga area agama sebetulnya. Sehingga akhirnya yang bersangkutan melihat di website Google, Facebook, mendapatkan beberapa pengalaman-pengalaman yang untuk proses pengguguran, akhirnya menghubungi salah satu tersangka yang ada di wilayah Banten menggunakan Facebook. Tidak mengenal sama sekali antara satu dan yang lain, namun hanya tertera nomor telepon. Akhirnya baik komunikasi by handphone, akhirnya dibelilah beberapa obat-obatan yang bernama. Nah, tersebut datang sampai ke rumah dari si perempuan ini. Obat itu legal Bapak? Obat itu sebetulnya ilegal karena diperuntukkan bukan untuk menggugurkan. Itu harus dengan resep dokter dan juga peruntukannya sebenarnya bukan untuk pengguguran kandungan, tapi untuk lambung. Tapi sebetulnya mempunyai zat aditif yang sangat keras sehingga bisa menggugurkan kandungan. Oke. Nah, dalam proses tersebut dari si ibu ini ataupun si pelaku pertama ini melakukan intens komunikasi sampai dengan bagaimana cara untuk menggugurkan kandungan. Jadi peran dari si tersangka yang mengedarkan obat-obatan terlarang ini di luar dari resep dokter itu memberikan petunjuk diminum, kemudian setelah diminum dimasukkan ke kemaluan. Jadi setelah diminum after one day, setelah 1 hari minum dan juga dimasukkan dalam kemaluan dan akhirnya keluar janin tersebut dan akhirnya menguburkan ke lokasi proses penguburan. Nah, dari proses ini kami mengembangkan terus karena kami lihat bahwa memang ini tidak akan mungkin putus apabila dari hilir tidak diteruskan kepada hulu ataupun hulu tidak kita teruskan kepada hilir. Ya, kita telusuri agar nantinya dengan manfaat kita apabila bisa mengungkap tuntas, ini bisa mengurangi ataupun juga bisa meniadakan
ya niat-niat jahat ke depannya nanti, ya proses-proses aborsi yang mana dari agama pun juga sudah melarang, dan ini adalah pelanggaran hukum, Ilegal. ya pelanggaran hukum karena menghilangkan nyawa Mm-mm. makhluk hidup, Iya, karena manusia ataupun bayi itu juga adalah makhluk hidup. iya. Kemudian Berhak kami untuk hidup. sepakat dalam proses penyidikan kami kembangkan sampai dengan kita mendapatkan beberapa kelompok-kelompok pengedar obat-obatan yang sifatnya obat-obatan keras yang harus dengan resep dokter dijual kepada masyarakat. Kami melakukan pengungkapan total 7 orang, ya, sampai dengan pernah salah satu sempat DPO, namun dengan rilis kami, dengan proses kami rilis, kami juga menghimbau untuk apabila ada tersangka yang lain segera melaporkan dan menyerahkan diri. Akhirnya menyerahkan diri dan kita proses secara hukum, secara profesional, prosedural, dan sekarang juga sudah masuk ke tahap P21, sudah kita limpahkan ke kejaksaan dan sudah dalam proses persidangan, dan mungkin sekarang sudah putus dalam Oke. proses hukumnya. Bagaimana Bapak prosesnya sehingga tim Bapak itu meyakini bahwa tersangka pertama inilah pelakunya? Seperti itu dari keterangan saksi tadi. Kok Ya. bisa saat itu kan mungkin Ya. apakah ada CCTV atau seperti Ya, apa sehingga menemukan dari wajah si pelaku? ya, di sini memang kami mempunyai beberapa sedikit kesulitan karena memang tidak didukung dari alat bukti seperti foto, CCTV dan yang lain-lain. Tapi dari keterangan para saksi yang bersangkutan sempat hamil, namun sampai dengan sekarang tidak kelihatan dia hamil. Ya, sempat hamil, kan hamilnya kurang lebih hampir, Mungkin masih kecil kan? Iya, masih kecil. Bapak. tapi dengan informasi yang kami dapat dari tengah-tengah pelaksanaan kegiatan olah TKP, kami mendapatkan informasi bahwa memang ditemukan beberapa orang. Jadi kami datakan warga masyarakat yang kondisinya lagi hamil pada saat itu di lingkaran radius lokasi Kecamatan Kuterjo. Kami kumpulkan semuanya dan akhirnya kami menemukan beberapa warga masyarakat yang mana masih dalam kondisi hamil. Tapi ada beberapa masyarakat yang saya lihat sesuai dengan informasi yang kami temukan, ada satu warga, ya, yang mana kondisinya sekarang sudah tidak hamil lagi. Nah, ini yang kami kejar. Kami kejar alibinya, kami kejar juga beberapa keterangan-keterangan yang sifatnya langsung mengarah kepada kondisi hamil dari yang bersangkutan. Karena kondisinya sudah tidak hamil lagi, karena kan kita bisa lihat secara fisik, ya. Akhirnya tersangka mengakui dengan mungkin merasa bersalah juga, dengan mungkin merasa dihantui juga, dengan kondisi dia bersalah karena membuang janin anaknya. Ya, ini menjadi salah satu hal yang bisa menyikap tabir secara awal. Kemudian kami kembangkan sampai ke hulu, dari hilir ke hulu, dan akhirnya kami sudah bisa menentukan dan juga mengungkap tersangka terkait dengan aborsi dan juga tersangka yang mengedarkan obat-obatan ilegal tidak disertakan surat dari dokter. Demikian, Pak. Total ada berapa tersangka Bapak? Ada 7 tersangka. 7, termasuk si pacar dari Si pacar kita lakukan pemeriksaan, tidak mengetahui sama sekali. Ya, tidak mengetahui sama sekali yang pertama yang bersangkutan hamil. Kemudian tidak mengetahui sama sekali dia meminum obat-obatan tersebut. Dan yang ketiga, tidak mengetahui sama sekali dia menggugurkan kandungannya. Sehingga kami jadikan sebagai saksi saja. Betul. luar biasa. Hingga kasus ini saat ini sudah P21 Bapak. Ya. Kondisi makam ini seperti apa? Apakah tetap dimakamkan seperti itu atau bagaimana Pak? Ya, untuk makamnya karena sebagian alat bukti sudah berbentuk tulang dan kita jadikan juga sebagai alat bukti, sehingga kuburan tersebut masih kita janinnya pelihara, tapi sudah tidak ada lagi jenazah di dalam. Oh. Sudah tidak, karena beberapa tulang belulangnya yang sifatnya masih tulang rawan pada saat itu ya sudah hancur, ya. Sehingga kalau untuk dijadikan kembali menjadi makam kelihatannya sudah tidak ada lagi. Mungkin. Tidak mungkin karena sudah habis, ya, karena barang bukti juga kita jadikan sebagai alat bukti ya untuk kita hadirkan proses persidangan, dan pada saat pelimpahan juga kami serahkan kepada kejaksaan, dan mungkin nanti setelah putusan sidang apakah itu dikembalikan ke kuburan kembali, itu nanti mungkin dari hasil hakim, Pak Hakim yang akan bisa menentukan. Oke, luar biasa. Bapak, ternyata di
dari kasus tersebut ini hanya salah satu yang terungkap. Betul. Ternyata Bapak banyak sekali mengungkap kasus untuk mengamankan warga Mojokerto. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya dengar Bapak ini ya Pak, mengulik masalah premanisme, Betul. membasmi bahkan ya. Ya. Ini seperti apa sih Ya, Pak? kami pada saat itu memang sudah diinstruksikan oleh Bapak Kapolri melalui Bapak Kapolda untuk arahan dari Bapak Presiden untuk memberikan rasa nyaman kepada para investor untuk berinvestasi di wilayah Indonesia. Nah, salah satunya adalah keamanan, yang mana di sini yang kami lakukan sesuai dengan arahan dan petunjuk Bapak Kapolda untuk memberikan rasa aman para investment ataupun investor untuk melakukan investasi di wilayah Kabupaten Mojokerto. Seperti yang kita ketahui bahwa memang wilayah Kabupaten Mojokerto mempunyai wilayah industri, yaitu industri Ngoro Industri. Ya, di situ kami melakukan penyelidikan. Ternyata sudah bertahun-tahun terjadi pungli. Oke. Ya, terjadi Dari pungli. preman itu Bapak? Ya, betul. Yang kami anggap sebagai premanisme karena tidak jelas peruntukannya dan juga dilakukan dengan dasar paksaan dan juga sifatnya mengancam para kendaraan, khususnya para truk yang melintas di kawasan industri. Nah, kami amankan satu tersangka pada saat itu dengan memberikan satu kwitansi dalam jasa keamanan. Nah, ini yang kami telusuri. Kemudian kami melakukan upaya penyelidikan, menurunkan tim dari Satuan Reserse Kriminal bersama Polsek dan Resmob turun bersama-sama, kita amankan tersangka tersebut dengan mengamankan kurang lebih 860.000 satu hari. Satu hari 860.000 selama satu hari. Kita amankan. Bayangkan kalau dia setiap hari di sana, berapa puluh juta yang dihasilkan untuk premanisme mereka dengan memaksa para pengendara truk untuk membayarkan retribusi masuk ke dalam kawasan industri. Di mana itu bukan dari penertiban dari pemerintah, bukan juga dari kebijakan dari kawasan, tapi itu adalah kebijakan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan pemuda setempat Untuk mengambil keuntungan dan itu sangat meresahkan para pengusaha yang ada. Nah, kemudian kita lakukan proses hukum dan itu kita lakukan penahanan dan juga pada saat yang lain hari, ya hari keduanya kita melakukan proses juga antisipasi premanisme yang ada di wilayah Ngoro. Kemudian kita juga mengungkap juga satu kasus yang mana kita mendapatkan dan juga mengungkap 5 tersangka. Di mana 5 tersangka ini melakukan upaya paksa mengancam kepada salah satu perusahaan untuk mengambil limbah. Mengambil limbah dari salah satu perusahaan. Apabila tidak memberikan limbahnya, ya, limbah contohnya ya besi-besian atau mungkin kotoran dari hasil industri atau mungkin sampah hasil industri, tapi rata-rata semuanya saya lihat adalah sifatnya besi yang sudah tidak terpakai. yang masih bisa diolah lagi gitu, Bisa Bapak? diolah dan itu bisa dijual. Dan mereka memaksakan untuk mengeluarkan barang tersebut dengan upaya ancaman dan yang lain-lain. Dan kami menemukan informasi, tim juga melakukan cek TKP dengan proses penyelidikan dan kita melakukan pengungkapan. Dan pada saat itu kendaraan sudah keluar dari perusahaan mengangkut membawa beberapa Limbah besi-besi, itu. ya besi-besi dan juga limbah yang tidak terpakai oleh perusahaan. Nah, di mana di sini adalah sangat mengganggu para investor. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, kita harus bisa memberikan rasa aman. Sesuai dengan harapan dari pemerintah, apabila negara Indonesia aman, otomatis akan banyak mengundang para investor untuk menginvestasikan ya kekayaan dari masing-masing perusahaan tersebut agar nantinya Indonesia bisa lebih maju nantinya. Nah, itulah komitmen dari Bapak Kapolda menyampaikan kepada kami sebagai Kasatwil seluruh jajaran Polda Jatim dan kita melakukan pengungkapan dan proses hukum berjalan sampai dengan sekarang. Luar biasa. Pada bulan Juni kemarin. Luar biasa Nggih. ini Bapak. Makanya sampai saat ini Mojokerto selalu aman. Ya, kami sebenarnya juga sangat berterima kasih kepada Forkopimda, kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat yang mana sudah sangat bisa membantu kami dalam proses untuk meningkatkan keamanan di wilayah Kabupaten Mojokerto. Karena pada prinsipnya Mbak Liana, Polri tidak akan mungkin bisa berdiri sendiri. Polri harus selalu didukung oleh masyarakat,
khususnya dari beberapa elemen masyarakat. Di sini kami tegaskan yaitu tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan khususnya pemerintah, dan juga sinergitas TNI dan Polri dan seluruh stakeholder terkait termasuk Forkopimda di sini sangat baik dan sangat kuat dan sangat membantu proses kami memberikan rasa aman kepada warga masyarakat Kabupaten Mojokerto, sehingga ini adalah apresiasi besar ya keberhasilan Polri, salah satunya didukung oleh masyarakat khususnya tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan juga pemerintahan, dan yang paling utama sinergitas TNI Polri selalu akan berdampingan di dalam memberikan rasa aman dan juga kegiatan-kegiatan yang ada di Kabupaten Mojokerto. Luar biasa. Bapak, informasinya juga, saya Ya. banyak informasi ini. Informasi apa meneh, Mbak? Bapak juga mengungkap surat vaksin palsu atau vaksin iya. palsu atau apa? Iya betul. Ya di dalam kegiatan program Polri mendukung percepatan penanganan COVID-19, kami juga diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan. Apabila terjadi penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh warga masyarakat dan juga dilakukan oleh beberapa oknum-oknum, apabila ditemukan nantinya, di situ juga tim kami melakukan penyelidikan. Dan kebetulan yang kami temukan adalah maraknya surat palsu atau surat swab antigen palsu ya, yang mana digunakan dalam kegiatan selama perpindahan, contohnya keberangkatan menggunakan pesawat dari Jawa Timur ke Jawa Tengah, ke Jakarta, ke provinsi-provinsi luar, kan membutuhkan swab antigen. Nah, surat ini dipalsukan oleh salah satu oknum dari PHL yang ada di puskesmas. Nah, ini menjadi salah satu hal koreksi kepada kita semuanya bahwa memang peningkatan pengawasan itu juga sangat diperlukan. Dalam kondisi situasi penanganan COVID-19 ini, ya kami juga mempunyai tim dalam proses pengawasan, ya bukan hanya dari terkait dengan surat-suratan saja, namun juga mekanisme terkait dengan pergeseran peralatan pendukung dalam proses protokol kesehatan warga masyarakat. Juga kami selalu bekerjasama dengan pemerintah daerah dan juga khususnya dari teman-teman kejaksaan untuk bersama-sama melakukan pengawasan agar nantinya program-program pemerintah ini betul-betul bisa terlaksana dengan baik dan juga bisa terasakan oleh masyarakat dan tidak digunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, apalagi untuk memperkaya pribadi dan juga menyulitkan warga masyarakat. Nah, ini kami moto kami di situ, dan kami juga melakukan proses pengungkapan, dan satu tersangka kita sudah amankan dan juga masih dalam proses hukum dalam proses penyidikan. Demikian, Mbak. Luar biasa ini. Jadi semakin aman ini kalau begini. Proses pengamanannya sangat detail untuk wilayah Kabupaten Mojokerto. Iya. Bapak, ini saya sangat tertarik ini dengan Bapak karena selain hebat dalam pengungkapan kasus, Bapak jiwa sosialnya juga sangat tinggi. Iya. Saya dengar dari warga, Bapak ternyata turun langsung door to door melayani warga. Ini pelayanan seperti apa sih, Pak? Ya, sebetulnya proses pelayanan kami kembali tadi yang kami sampaikan, bagaimana untuk bisa ikut serta untuk meringankan warga masyarakat dalam situasi pandemi. Terdampak ya Bapak. Karena bagaimanapun juga situasi pandemi ini sangat mempunyai dampak yang sangat besar ya Mbak Liana, khususnya masyarakat. Ada beberapa perusahaan yang mungkin kolaps, di mana bukan masuk dalam sektor esensial, masuk dalam sektor non esensial, kan diwajibkan untuk tidak melaksanakan kegiatan operasional, sehingga ada beberapa yang dirumahkan, ada beberapa juga kegiatan-kegiatan masyarakat yang mungkin terhambat dan juga larinya pasti terkait dengan perekonomian. Nah, disitulah kami hadir. Ya, kami dari Polres Mojokerto, di mana di sini kami informasikan kepada Mbak Liana bersama seluruh warga masyarakat yang menonton podcast ini, pemerintah juga membantu kami, khususnya Bapak Kapolri, ya khususnya Bapak Kapolda menurunkan beberapa ton beras kepada kami, dan juga kami memiliki salah satu program unggulan yaitu mobil jimpitan beras. Mobil jimpitan beras ini kami siapkan dan kami ciptakan 2 kendaraan roda 4, di mana masing-masing kendaraan ini muat kurang lebih 1 ton
yang bisa masuk di dalam kotak beras yang ada di mobil jimpitan ini, di mana mobil ini akan keliling ke rumah-rumah masyarakat untuk membagikan beras kepada masyarakat masing-masing 5 kg. Maksud dan tujuannya di sini adalah membantu program pemerintah untuk bisa mengurangi beban warga masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Dengan beras ini dan juga beberapa sembako yang digelontorkan oleh Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, kami juga ikut serta untuk memberikan kepada warga masyarakat. Di mana kita ketahui bahwa memang wilayah hukum Polres Mojokerto ada 14 kecamatan, di mana 4 kecamatan masuk dalam yurisdiksi wilayah Kota Mojokerto atau wilayah hukum Polres Kota Mojokerto, sehingga kami memiliki 14 kecamatan. Nah, 14 kecamatan ini pasti memiliki beberapa desa-desa yang tertinggal. Nah, disitulah kami hadir dengan data yang kami terima dari para Babin Kaptipmas, ya, dengan sinergitas TNI dan Polri antara Babin Kaptipmas dan Babinsa turun bersama-sama menggunakan kendaraan mobil jimpitan beras ini dan juga menggunakan kendaraan Babinsa dan Babin Kaptipmas membagikan sembako dan juga beras-berasan yang sudah kami siapkan. Seperti contohnya terakhir kami menerima 53 ton beras dan juga beberapa sembako yang kami siapkan untuk bisa mendukung dan juga mengurangi beban situasi pandemi khususnya para warga masyarakat. Nah, di sini kami hadir. Harapan kami ya ini adalah salah satu bentuk program yang bisa membantu pemerintah juga. Karena pemerintah juga sudah menggelontorkan beberapa bantuan langsung tunai arahan dari Bapak Presiden, kami juga bisa membantu. Bapak Kapolri membantu untuk bisa nantinya semua Polda dan semua Polres bisa membagikan beras tersebut. Ditambah juga ada para dermawan, Mbak. Para dermawan seperti teman-teman yang tergabung dalam Buddha Suci itu membantu kami juga beberapa puluh ton beras yang dibagikan kepada kami untuk disalurkan kepada warga masyarakat yang membutuhkan. Ditambah juga dari teman-teman dari Asosiasi Forecast Forum Kemitraan Pengusaha yang ada di wilayah Jawa Timur memberikan bantuan juga seperti masker, hand sanitizer, kemudian swab antigen diberikan kepada kami untuk nantinya kami melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendukung dan juga meningkatkan protokol kesehatan kepada masyarakat. Satu sisi kita memberikan sembako dan beras untuk menurunkan dan juga mengurangi beban pandemi. Satu sisi juga kita memberikan beberapa peralatan-peralatan yang untuk bisa mendukung kegiatan protokol kesehatan. Nah, sehingga ini semua balance dan akhirnya ya insya Allah kami berupaya secara maksimal ya dengan pemerintah dan sinergitas TNI dan Polri, angka positif rate yang ada di wilayah Kabupaten Mojokerto harapan kami bisa turun dan juga kesiapan dari bor kami, dari tempat tidur, dari rumah sakit juga alhamdulillah sekarang sudah mulai menurun ya, dari tingkat jumlahnya sudah tidak over kapasitas kembali. Ini bisa maksimal dan akhirnya kita meraih ataupun juga menurunkan dari PPKM level 4 ini menjadi level 3, 2 ataupun juga sampai ke level 1 dan kami upayakan menjadi hijau untuk nantinya Mojokerto kembali sehat, kita terbebas dari COVID-19. Luar biasa. Demikian. Luar biasa. Sangat menginspirasi nih Bapak. Dan informasi dari warga, Bapak sendiri yang menyerahkan door to door Ya. dari pintu ke pintu keliling ke warga-warga. Ya. Ini reaksi warga seperti apa Pak ketika Ya. tok 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 pintu rumah dibuka loh? Bapak Kapolres. Ya menurut Pingsan saya langsung. ya Karena kalau jarang sekali ini Pak. kalau saya sih menurut saya dengan kehadiran Bapak Kapolres di tengah-tengah anggota, bersama-sama anggota dan juga bersama-sama nantinya turun bersama-sama dengan masyarakat, ini bisa menjadi salah satu penyemangat dari masyarakat. Khususnya dengan anggota. Ya, dengan kami turun, dengan saya pribadi sebagai Kapolres turun, di sini akan meningkatkan mentalitas personil kami. Bahwa memang Kapolres juga turun ya. Jadi Khususnya saya para- harus lebih bersemangat lagi. Iya, Gitu ya. dengan Bapak Kapolres turun, saya juga harus bisa lebih semangat dong. Bapak Kapolresnya turun. Kemudian juga dengan masyarakat bertemu dengan Bapak Kapolres, setidak-tidaknya bisa menambahkan imun masyarakat. Di mana saya Kapolres ini hanya sebatas jabatan titipan dari Allah Subhanahu wa taala melalui institusi Polri. Tapi saya juga sebagai masyarakat, saya juga adalah bagian dari masyarakat sehingga saya terpanggil untuk bisa selalu bersama-sama dengan masyarakat. Ya, kesusahan masyarakat
apabila kami miliki, mungkin untuk jalan keluarnya kami akan serahkan kepada masyarakat. Dan setidak-tidaknya bisa menjadi amal ibadah kepada kita semuanya, agar nantinya mendoakan semoga Polri semakin jaya, semakin terpercaya, Amin. dan juga semakin maju di tengah-tengah masyarakat. Amin. Luar biasa. Demikian. Bapak selain membagikan beras door to door, jalan kaki, pintu Iya. ke pintu, ketok pintu warga, dibuka, oh Bapak Kapolres. Gimana reaksi warga itu? Senang Mbak, senang. Saya juga senang lihat anggota dengan ya menyampaikan, ngapunten Pak Kapolres, kula mau foto sama Kapolres. Warganya Bapak. Warga. Jadi ini menjadi salah satu panggilan hidup kami menurut saya. Iya. Bagaimana bisa mengabdikan diri kepada masyarakat, sebagaimana awal dinas kami ya, pada saat tadi yang saya cerita dari awal menyampaikan pada orang tua kami, biarkanlah saya yang mengabdikan diri kami kepada masyarakat, sehingga ini bisa setidak-tidaknya kami lakukan untuk membuat Polri semakin jaya, Polri semakin bisa diterima di tengah-tengah masyarakat dan dicintai masyarakat. Bukan untuk menjadi riak, bukan untuk mencari popularitas, tidak, tapi memang agar nantinya sebagai cermin bahwa memang institusi Polri, pimpinan juga ikut turun bersama-sama anggota, sehingga tidak ada lagi namanya pimpinan yang selalu ada di ruangan. Sehingga semangat anggota dan juga sifat, Tahu betul kondisi lapangan. ya, sifat bahwa memang kepemimpinan harus selalu diawali dari kepemimpinan ataupun dari pimpinannya, itu bisa berjalan dengan baik, dan mudah-mudahan bisa menjadi contoh kepada seluruh anggota yang selalu ingin berbuat baik kepada seluruh warga masyarakat. Bapak ini informasinya, saya semakin banyak informasi nih, semakin banyak ngobrol dengan Bapak. Saya juga curiga, Mbak ini udah lidik saya kelihatannya nih. Tadi Ya. saya selidiki Pak, saya sebelum ketemu Mbak Bapak Liana saya sudah lidik saya muter-muter kelihatannya ya. dulu ya. Iya, iya, iya. Bapak ternyata menyediakan kios masker ya Pak ya. Betul. Di mana itu Pak? Ya, jadi kios masker ini terinspirasi dari warga masyarakat yang masih tidak peduli dengan masker, sehingga kami ANEF dengan berembuk dengan para pejabat utama, kira-kira bagaimana ya bisa menciptakan masyarakat ini untuk bisa menggunakan masker, sebagian dari hidupnya adalah masker. Sehingga kami di sini ada beberapa kendala. Ya, mungkin masker sekarang ini bisa dijual bebas di tengah-tengah masyarakat, tapi ada beberapa masyarakat mungkin dalam situasi kondisi pandemi, jangankan beli masker, beli beras saja mungkin ya sangat sulit lah ya. Jadi ini menjadi salah satu hal yang menggerakkan hati kita semuanya untuk saya siapkan namanya kios masker gratis. Kios masker. Ya, kios masker gratis ini kami siapkan di pasar, salah satunya di pasar namanya Kedung Maling di wilayah Suko. Nah, itu akan berdiri ya dari pukul 7 pagi sampai dengan pukul 12 siang hari. Nah, masyarakat yang tidak menggunakan masker melintasi, apabila melintas ada tulisan masker gratis, monggo diambil dan dipakai. Monggo, silakan diambil untuk dipakai. Ya, kalau memang ada 3 orang yang melintas, 3 orang pakai langsung untuk masker tersebut, sehingga ini bisa mendorong niat masyarakat bahwa memang masker ini sudah harus dijadikan sebagai bagian dari salah satu kehidupan yang mana sangat penting untuk kita Gaya gunakan. hidup ya Bapak ya, Ya, style. mungkin sekarang sudah mengarah kepada style ya, Iya. karena masker sudah ada yang Banyak ragam. warna, Iya. ragam, tapi pada prinsipnya ya dengan menggunakan masker kita bisa menghindari ya penyebaran COVID-19 dari cipratan dari Droplet. ya droplet, atau mungkin juga dari beberapa cairan-cairan mungkin pilek warga Iya. masyarakat ya, mungkin pada saat yang terpositif atau terpapar positif pilek, kemudian ya mohon maaf mungkin megang barang atau bagaimana ya kan, kita menggunakan hand sanitizer. Tapi kalau khususnya berkomunikasi, masker adalah salah satu anjuran yang sangat baik sampai dengan sekarang ini untuk kita Tetap putus gunakan. mata rantai COVID-19. Betul. Dan Ya. ini Bapak berikan cuma-cuma. Iya, kami berikan cuma-cuma. Jadi setiap hari kami mengeluarkan kurang lebih 1.000 masker, yang mana di sini kami bagi menjadi 4 titik 250 yang kami sebar ke beberapa lokasi-lokasi keramaian. 2 titik utama yang akan sifatnya stasioneri, yaitu di Pasar Kedung Maling dan di Pasar Mojosari. 2 titik ini akan mobile. Yang mana nantinya diikutkan dengan mobil salah satu terobosan kami juga, dolan-dolan sehat COVID-19.
Jadi mobil dolan-dolan COVID-19 ini ya kami mempunyai tempat cuci tangan portable, kemudian kami juga mempunyai kios masker di dalamnya, dan nantinya apabila terjadi kerumunan atau mungkin terlintas kerumunan, kami akan segera standby di sana dengan memberikan edukasi untuk tidak terjadi kerumunan dan sekaligus juga menyiapkan untuk tempat cuci tangan yang siap di lokasi, dan juga kami berdirikan kios masker di lokasi tersebut untuk Kios digunakan masker oleh ini masyarakat. berupa mobil atau bangunan, Bapak? Ya, untuk kios masker ini sifatnya yang pertama mobil, yaitu masuk ke dalam jenis terobosan kreatif kami namanya mobil dolan-dolan sehat COVID-19. Ya, di situ masuk di dalam perlengkapan dalam kendaraan mobil 1 unit, dan untuk 2 unitnya lagi sifatnya stationary. Jadi pagi petugas dari lalu lintas dengan petugas Bimas menggunakan mobil tersebut akan mendirikan gerai. Ya, gerai yang mana di situ adalah untuk bisa disiapkan masker gratis oleh kita untuk kepada masyarakat. Oke. Betul. Kenapa Bapak memilih lokasi di pasar? Padahal itu pasar, namanya pasar Kedung Maling loh, Bapak. Bapak enggak takut kemalingan tuh maskernya? Ya, kalau nama mungkin ya ada malingnya, tapi menurutnya mungkin itu adalah nama dari turun temurun ya. Tapi ya kenapa Pemilihan pasar itu ya kenapa, kami Pak? kenapa menyasar ke pasar, karena satu sisi dari hasil evaluasi kami yang sering kami dapati warga masyarakat yang tidak menggunakan masker adalah di pasar. Dan juga salah satu pusat perekonomian tradisional ada di pasar, sehingga kesehatan barang-barang di pasar juga harus kami pastikan sehat, sehingga penjualnya pun juga harus memiliki masker, sehingga apabila mungkin para penjual atau pemilik kios-kios yang ada di pasar tersebut datang lupa masker, ya dia bisa mengambil masker tersebut untuk digunakan agar dagangan steril, dan juga para pengusaha khususnya para pedagang-pedagang yang ada di pasar juga terjamin kesehatannya. Itu aja, Mbak. Makasih. Luar biasa. Bapak, sejauh ini pandemi ini kan belum berhenti, bahkan Ya. di seluruh dunia, Pak, bisa dibilangkan seperti itu. Ya. Apa pesan Bapak untuk warga Mojokerto khususnya Ya. dan warga Indonesia secara keseluruhan Ya. dalam menghadapi pandemi ini, Pak? Ya, untuk pesan-pesan saya kepada seluruh warga masyarakat khusus di Kabupaten Mojokerto, ayo kita disiplin ya di dalam aturan protokol kesehatan. Jadikan kedisiplinan untuk mematuhi protokol kesehatan ini menjadi salah satu ya bagian dari hidup kita sehari-hari. Dan untuk kegiatan vaksinasi, ya kami juga dari Polres Mojokerto menyediakan program vaksin yang ada di gerai vaksin TNI Polri yang kami siapkan di Polres dan di masing-masing polsek yang diperuntukkan untuk warga masyarakat Kabupaten Mojokerto. Ayo datangi Mako Polsek dan Mako Polres untuk meminta dan juga untuk mengajukan vaksin. Kami siap untuk memberikan vaksin kepada seluruh elemen masyarakat Kabupaten Mojokerto. Dan jangan lupa tetap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar nantinya virus COVID-19 segera hengkang dari muka bumi khususnya di wilayah Kabupaten Mojokerto. Luar biasa. Terima kasih Demikian. Bapak untuk penjelasannya. Makasih, Mbak. Semoga menjadi inspirasi untuk orang lain Amin, menjadi lebih amin. hebat dan selalu membantu sesama. Amin. Demikian tadi bincang-bincang podcast hari ini telah selesai, Bapak. Semoga Bapak selalu menjadi sosok yang menginspirasi. Makasih banyak Mbak Liana, makasih Terima mohon kasih. doanya buat kami semuanya. Amin ya rabbal Iya. alamin. Nah, Sobat Humas, demikian tadi podcast Polda Jatim hari ini. Nantikan podcast Polda Jatim di episode-episode berikutnya. Jangan lupa untuk selalu like and subscribe. Nah, sekarang waktunya saya undur diri. Terima kasih Bapak. Sama-sama Mbak. Matur saka langkong tretan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.